sepuh dengan judul Sastrawan Jampari. Gembira sekali dapat berjumpa dengan Tuan Pangeran. Kamilah yang lebih gembira. Sebab Nona telah sudi datang dari negeri yang jauh. Bukankah begitu, Paman? Benar. Kami merasa bahagia karena kedatangan Nona mengingatkan kami kepada kejayaan masa silam yang menyenangkan. Masa itu akan kembali kalau kita mau berusaha. Benar sekali, Nona. Akan tetapi hal itu merupakan suatu pekerjaan yang teramat besar yang harus ditempuh melalui perjalanan panjang. Apakah kata-kata Tuan Gurinda mengingatkan saya agar menilai kehebatan kerajaan Madangkara? Maaf, saya tidak berniat menakut-nakuti. Ya, saya sudah mendengar banyak tentang kerajaan Madangkara dari ayah saya. Dan ya, saya harus mempercayai kata-kata ayah saya yang mengatakan bahwa kerajaan Madangkara terlalu hebat. Benar, Nona. Akan tetapi, ayah saya sudah puluhan tahun meninggalkan Kuntala. Jadi yang diketahuinya tentang kerajaan Madangkara adalah kerajaan Madangkara pada waktu 20 tahun yang silam. Nah, dengan demikian tentunya akan menjadi kurang lengkap. Tuan-tuan sekalianlah yang harus melengkapinya, karena tuan-tuan tetap berada di sini. Wah, kami gembira sekali, Nona. Nona punya pemikiran seperti itu. Berarti Nona tidak membabi buta. Ya, artinya tidak ingin salah perhitungan. Saya hanya berpikir, Tuan, bahwa saya tidak mau rugi. Saya harus selalu beruntung. Bukankah begitu, Tuan Kiwari? Saya... Bukankah Tuan seorang saudagar? Iya, benar. Seorang saudagar tentunya tidak mau rugi, bukan? Tentu saja, Nona. Kalau tidak mau rugi, tentunya harus memiliki perhitungan yang jitu. Bukankah begitu? Benar sekali, Nona. Saya pun demikian, Tuan. Rugi itu kan tidak enak. Sebaliknya, untung itu kan enak. Nah, saya ingin selalu enak. Bukan main. Nona pandai sekali bermain kata. Sangat cocok dengan Raden Bentar. Bukan begitu, Kiwari? Betul. Siapa Raden Bentar? Raden Bentar itu seorang ksatria utama kerajaan Madangkara. Dia seorang sastrawan. Sastrawan? Iya, Wah, sastrawan. sangat menyenangkan. Saya senang sekali dengan ilmu sastra. Nona akan kami perkenalkan kepadanya. Tapi menurut Tuan, dia orang Madangkara. Benar. Bahkan dialah orang yang terpenting di kerajaan Madangkara. Saya kira hal itu bisa dipikirkan nanti. Ya, benar. Lebih baik malam ini kita isi acara dengan ramah. Dan tentu saja untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, Nona bisa berbincang-bincang dengan Pangeran Permadi dalam kesempatan yang lebih leluasa tentu. Iya, aku setuju, Tuan. Aku gembira sekali bisa menjadi sahabat Pangeran, putra mahkota yang mulia. Terima kasih. Saya pun sangat gembira dapat menjadi sahabat Nona Sakila yang terhormat. Nah, kita sudah sampai di tapal batas wilayah Kadipaten Kuntala. Dari atas ketinggian lereng bukit kecil ini, kita bisa memandang ke seluruh wilayah Kadipaten. Iya. Sebuah negeri yang indah, terhampar alam yang hijau dan luas, menunjukkan sebuah negeri yang subur. Negeri yang indah dan subur itu adalah milik kita. Namun kita telah terenggut. Kita harus merebutnya kembali. Iya, harus. Kerajaan Kuntala adalah sebuah kerajaan yang besar dan megah. Wilayahnya sangat luas, menguasai hampir seluruh wilayah Kulon. Akan tetapi setelah runtuh, maka semuanya terlepas. Dan kini hanyalah merupakan sebuah kadipaten yang kecil. Sangat menyedihkan. Ya, tugas kita adalah
sebagai putra-putri Kuntala untuk mengangkat Kuntala kembali. Aku yakin bisa. Aku pun yakin. Akan tetapi kita tidak boleh mengabaikan apa kata para orang tua, agar kita harus mau mengakui kenyataan bahwa kerajaan Madangkara mustahil untuk dilawan dengan kekerasan. Kalau tidak bisa dengan kekerasan, kenapa tidak dicoba dengan jalan halus? Aku gembira karena ternyata kau bukan seorang gadis yang membabi buta. Akan tetapi cukup arif dan bijaksana yang mau melihat segala kemungkinan dengan pandangan yang jauh ke depan. Marilah, sekarang kita turun dari kuda, lalu duduk di bawah pohon yang rindang itu, dan kita berbicara lebih mendalam. Baiklah. Tadi malam, kau masih ingat kata-kata Paman Subali? Yang mengatakan bahwa aku sangat cocok dengan Raden Bentar? Iya. Apa maksudnya itu? Paman Subali berkata seperti itu karena pada belakangan hari ini sedang kebingungan mencari seorang gadis untuk dipasangkan dengan Bentar. Dipasangkan? Maksudnya dikawinkan? Bukan. Lalu? Bentar harus ditaklukkan. Bukan orangnya. Sebab akan menimbulkan huru-hara yang bisa mengacaukan semua rencana kita. Melainkan hatinya. Hati Raden Bentar yang harus ditundukkan. Raden Bentar merupakan kunci kekuatan Madangkara. Sebenarnya ada 2 orang. 2 orang? Iya. Selain Raden Bentar ada seorang lagi, yaitu Garnis. Garnis? Namanya seperti perempuan? Memang dia perempuan. Oh iya? Wah, hebat sekali. Madangkara memiliki tokoh perempuan yang menentukan. Dia adalah kakak kandung Raden Bentar. Oh, kakaknya Raden Bentar? Iya, mereka kakak beradik. Luar biasa. Rupanya mereka kakak beradik. Nah, untuk itu kita pun harus jadi kakak beradik. Kita jadi kakak beradik? Iya. Maksudmu? Aku mendekati Garnis dan kau mendekati Bentar. Kau menyuruh aku supaya aku berkasih kasihan dengan Bentar? Ya, demi untuk berhasilnya perjuangan kita. Tidak ada salahnya, bukan? Kau anggap aku gadis murahan apa? Yang mau diberikan kepada laki-laki lain dengan seenaknya? Sakila, jangan salah pengertian. Aku menganggap kau seorang gadis yang terhormat, Sakila. Kau mendekati Bentar dengan cara yang terhormat, sehingga hubunganmu dengan Bentar adalah hubungan yang terhormat juga. Dan aku juga begitu. Aku akan membuat hubunganku dengan Garnis adalah hubungan yang terhormat, bukan hubungan murahan yang hina dan menjijikkan. Aku minta bantuanmu. Sebab, bukankah kau jauh-jauh datang dari negeri Hindustan untuk mengembalikan kejayaan Kuntala? Iya. Dan kau sudah mau mengakui bahwa Madangkara terlalu kuat untuk dilawan dengan kekerasan. Dan kau setuju untuk memakai jalan yang halus, bukan? Nah, inilah yang paling tepat. Karena kebetulan kita orang-orang yang bagus. Aku seorang pemuda yang tampan, dan kau seorang gadis yang cantik. Nah, itu adalah modal. Modal yang besar yang bisa kita pergunakan. Apakah Garnis itu seorang wanita yang cantik? Sehingga harus kau yang berwajah tampan yang bertugas memikat Garnis? Iya. Garnis seorang gadis yang cantik dan terhormat, keturunan bangsawan. Kalau Bentar? Aku baru 1 kali bertemu dengan Bentar. Tapi memang harus aku akui dengan jujur, dia memang seorang pemuda yang sangat tampan. Untuk memudahkan usaha kita, mau tidak mau kita harus tinggal di ibu kota kerajaan Madangkara. Gila, kita masuk ke mulut macan. Tidak terlalu menakutkan. Tapi sangat berbahaya, bukan? Kalau kita terus terang mengakui bahwa kita orang-orang Kuntala, ya tentu saja akan berbahaya. Tapi kalau menyamar, aku rasa tidak akan berbahaya. Aku memang ingin sekali mengunjungi kerajaan Madangkara. Ingin tahu seperti apa kerajaan Madangkara yang termasyhur itu. Nah, inilah kesempatan yang baik, bukan? Di mana sekaligus pula kita bisa mempelajari kekuatan dan kelemahan kerajaan Madangkara. Iya. Tapi sebaiknya kita tidak bersama-sama. Maksudmu? Biarlah aku dulu yang masuk. Dan setelah sekian lama, baru kau yang masuk. Nah, dengan begitu kita bisa menghindari kecurigaan mereka. Iya, baiklah. Ingat pesanku. Tentang apa, Gan? Kalian tidak boleh berlaku ceroboh. Jaga kesopanan selama mengikutiku. Jangan berlaku seenak kalian sendiri. Perhatikan betul-betul ini, ya.
Baik, Juragan. Aku tidak mau kalau sampai kita gagal hanya karena kesalahan kecil saja. Baik, Juragan. Awas, Tor. Ya. Jangan hanya baik-baik mulu. Nanti kau lupa menjalankannya. Tidak percaya sama aku. Pokoknya beres. Tidak perlu omong saja. Yang penting kan harus sungguh-sungguh menjalankannya. Beres. Dan kalian jangan salah lagi menyebut siapa aku. Iya. Nah, makanya jangan asal mangap saja mulutmu. Jangan sembarangan ngomong. Ya, waktu itu kan aku lupa. Mau bagaimana lagi? Iya, pokoknya jangan sampai lupa dan salah omong. Kita harus hati-hati. Iya. Jangan sampai banyak orang yang tahu siapa aku sebenarnya. Ya, iya, Juragan. Kalau dulu tidak apa, karena tidak terlalu banyak orang. Tapi kalau sudah di ibu kota kerajaan Madangkara, tentunya tidak sedikit orang yang akan mendengarkan dan mengetahuinya. Betul, Juragan. Iya. Nah, ingat-ingat itu. Iya, Juragan. Iya. Sampai kaget. Ada apa sih? Jangan baik-baik dulu, Tor. Sudah, pokoknya beres. Tuh, kamu kalau diberitahu, bisanya cuma beres. Awas kalau tidak beres ya. Beres. Sudah, jangan berisik. Banyak mata yang memandang ke arah kita. Ayo sekarang kita jalan biasa. Kok aku seperti pengawas saja ya? Banyak mata memandang ke arah kita. Iya, Juragan. Mungkin mereka semua baru pertama kali ini melihat kita memasuki wilayah ini. Memangnya sudah berapa kali kita berkunjung kemari dengan keadaan begini? Iya ya, baru sekali ini. Aku lupa, Tor. Sudah diam. Siang-siang mimpi. Kalian sudahlah, jangan rame sendiri-sendiri begitu. Jaga dan pelihara kesopanan serta keagungan kita. Iya, baik. Iya, baik, Jan. Menakjubkan. Semua bangunan tertata rapi. Semuanya serba teratur. Sedap dipandang. Dan tampaknya demikian damai. Berarti rakyat Madangkara memang dalam keadaan yang damai dan tentram. Sungguh berhasil. Tapi tidak. Aku tidak mau tahu dengan semuanya ini. Aku harus membebaskan rakyat Kuntala dan orang-orang kepercayaan Ayahanda Raja dari kekuasaan Madangkara. Hanya di sini kulihat kedamaian dan ketentraman itu ada. Hanya untuk orang-orang Madangkara. Tapi untuk wilayah kekuasaannya seperti Kuntala, tidak kulihat tanda-tanda seperti di sini. Tidak. Aku harus berhasil membebaskan rakyatku. Harus. Apabila kita bisa berhenti di depan sana itu, wah, betapa nikmatnya. Tidak ada pemandangan yang bagus di sana, Tor. Di mana, Kentor? Itu yang di ujung sebelah sana. Yang nomor 3 dari sini. Iya. Itu kan rumah makan. Iya, betul. Payah kamu, Tor. Ingatnya makan melulu. Apa? Lapar? Sudah lapar. Akan melulu sih kerjaanmu. Perutku keroncongan, Mut. Ya sudah. Nanti kita sekalian istirahat makan di sana. Ya asik, Put. Wah, kok sesungguhnya perutku sudah lapar juga nih. Tapi kok pangeran tidak jadi berhenti ya? Gagal lagi nih makannya. Ada apa? Kok tidak jadi berhenti di warung makan itu, Juragan? Tidak, aku tidak suka. Tapi Kenapa, sudah lapar? Iya ya, lapar. Nanti di warung makan yang agak bagus, yang terhormat. Ingat, kau mengajak makan dengan siapa sekarang? Iya, maaf Juragan. Makanya, tidak tahu aturan kasih. Tidak tahu aturan kau, Tor. Waduh, malah pangeran dan Mamut memarahi aku. Jadi tidak enak hati. Nanti, Tor, kita makan di tempat yang bersih. Ingat,
rencana dan tujuan kita kemari. Kamu harus ingat itu. Oh iya ya. Kan Juragan datang kemari adalah sebagai seorang yang kaya raya yang ingin membuka usaha di sini, di Madangkara. Ngomong apa kamu, Tor? Kok pelan banget? Iya, saya lupa. Kan kita semua kemari mau buka usaha. Belum sudah mulai lupa lagi. Maaf, Gan. Payah kamu, Tor. Terus bagaimana lagi? Saya dan Mamut adalah abdi Juragan. Dan sedangkan Juragan adalah seorang usahawan yang kaya raya, yang berhasil di mana-mana. Itu kok encer otakmu, Tor? Emangnya otakku ini terlalu bodoh apa? Iya. Sudah, jangan malah bertengkar begitu. Sudah. Ayo jalan lagi. Tenang. Jangan seperti orang kampung masuk kota. Ingat itu. Iya, Gan. Iya, Gan. Kan malah enak yang begini. Iya memang, tapi tadi perutku sudah tidak sabar, Mut. Kita tidak kebagian tempat rupanya. Iya ya. Wah, bagaimana nih? Nah, itu di sudut sana masih ada. Iya. Cuma satu orang di sana. Ayo. Iya. Ayo. Perut saya sudah tidak tahan lagi. Hei, yang sopan sedikit, Tor. Iya, ya. Biar aku saja yang permisi pada orang itu. Yang lebih dulu duduk di situ. Baik, Juragan. Maaf. Ini duduk di sini. Silahkan. Tampan sekali dia. Dan sangat sopan. Terima kasih. Kentor, ayo. Mamut, ayo. Duduk di sini. Iya, Gan, ya. Sopan sekali. Maaf, saya makan terlebih dahulu. Iya. Silahkan. Iya, cantik sekali. Tapi tadi waktu aku melihatnya dari belakang, kukira seorang laki-laki. Tidak tahunya wanita cantik dengan potongan rambut yang pendek. Menarik sekali. Kentor. Iya, Gan. Ada apa, Gan? Jangan melamun begitu. Sebentar lagi juga perutmu akan kenyang. Juragan, saya sampai kaget. Maaf, Nona. Tidak apa-apa. Lucu juga tingkahnya. Kalau sudah selesai, sekarang ya cepat saja kita berangkat. Baik, Juragan. Maaf, mau kemana kah, Tuan? Ya, kami bertiga hanya jalan-jalan saja. Ingin melihat-lihat keadaan kota. Oh, rupanya Tuan baru datang. Iya, betul. Apakah di sini ada saudara atau orang yang dituju? Tidak. Kalau demikian halnya, hendak menginap di mana, Tuan? Ya, kami akan mencari penginapan. Banyak sekali. Di sini banyak sekali penginapan. Mau yang murah juga ada, yang mahal juga tidak kurang. Kami mencari yang menengah ke atas. Boleh juga. Sudah tahu tempatnya? Sebaiknya aku katakan bahwa aku tidak tahu. Ya, supaya aku bisa banyak bertanya dengan perempuan ini. Bagaimana, Tuan? Sudah tahu tempatnya? Belum tahu. Jangan khawatir. Nanti akan saya tunjukkan tempatnya. Ya, terima kasih. Oh ya, sejak tadi kita bicara. Tapi belum tahu siapa diri kita masing-masing. Oh, iya. Nama saya Sri Wahyuningsih. Oh, sebut saja aku Permadi. Bagus sekali. Namamu justru lebih bagus. Saya jadi malu. Dan yang gemuk sedikit ini bernama Mamut. Dan yang ceking ini bernama... Saya Kentor. Siapa tadi? Kentor. Wah, bagus-bagus semuanya. Wah, masa nama saya dibilang bagus? Nggak mungkin, nggak percaya. Kentor. Iya, bagus. Maaf. Lucu sekali. Sejak tadi saya sudah sempat tergelak karena ulahnya. Ya, maklumlah. Memang begini ini orangnya. Iya. Saya suka sekali. Mut, kau bayar semua makanan ini ya. Baik, Juragan. Tidak usah. Saya biar bayar sendiri saja. Tidak apa. Anggap saja sebagai perjamuan perkenalan kita ini. Setuju kan?
Ya, baiklah. Terima kasih. Saya bayar dulu juragan. Iya, pergilah. Ayo Thor, kita siap-siap untuk berangkat. Biar Mamut nanti menyusul. Baik, Gan. Nona Sri. Tidak usah pakai Nona. Panggil saja aku Sri. Tidak enak kalau pakai Nona-Nona begitu. Baiklah. Masih jauhkah perjalanan kita ke penginapan? Tidak. Sebentar lagi juga kita akan sampai. Waduh, lumayan juga kalau sudah dapat istirahat di sini. Aduh, ngantuk. Mau tidur Thor, bicara apa kamu? Tidak bicara apa-apa. Aku diam saja kok. Tapi telingaku ini tidak budak. Tadi ku dengar kau ngomong sesuatu. Aku cuma bilang tempat di sini bagus. Sudah kalau cuma itu. Tidak perlu marah dan melotot begitu padaku. Habisnya kamu selalu mau tahu saja apa yang aku lakukan. Cerewet. Siapa yang cerewet? Sudah. Kalian berdua ini selalu saja bertengkar. Ada apa? Tidak, juragan. Tidak apa-apa, Gan. Mulut saya memang ini Mamut juga cerewet. Apa katamu? Mulutku. Nah. Sudahlah, pukul sajalah. Saya bisa kalah nanti. Thor, kalau bicara jangan bawa-bawa mulut orang lain ya. Benar-benar ku hajar kau nanti. Apakah mereka berdua selalu begini? Iya, memang selalu ribut dan bertengkar. Kadang malah tidak ada apa-apa. Tahu-tahu mereka berdua sudah saling gulat. Ya, begitulah mereka. Apa? Kamu melewati aku ya? Jangan Hajar kau. Benar-benar bandel Mamut dan Kentor. Ampun. Tidak mau memperhatikan apa yang aku pesankan. Awas kalian. Akan kuhajar nanti di penginapan kalau sampai membuat aku malu. Awas kau, Thor. Jangan ngadek lagi ya. Kupukul kau nanti, mau? Aku tidak ada apa-apa lagi denganmu, tapi kau masih saja marah. Sudah. Kau ngadek lagi tuh. Apa kalian mau aku adu? Tidak, Gan. Ampun. Ampun, juragan, ampun. Pasti mencari yang lebih mewah lagi. Bagaimana? Apakah suka dengan penginapan itu atau tidak? Terlalu sederhana. Apa masih ada yang lain yang lebih bagus lagi? Oh, tentu ada. Tapi biayanya terlalu mahal. Iya. Kira-kira berapa? Setahu saya 3 kali lipat dengan yang biasa. Ya, tidak ada masalah. Aku suka yang mahal saja. Iya, baiklah. Saya mau mengantarmu dan teman-temanmu ke sana. Ayo. Baik. Mengapa berhenti di sini? Maaf sebentar. Apakah ada yang membuat hatimu tertarik? Iya, aku sangat tertarik dengan bangunan-bangunan di kiri dan kanan jalan ini. Sangat tertarik. Semuanya bagus-bagus, mewah-mewah. Iya, ini adalah daerah mahal. Saya sendiri juga tidak begitu jelas berapa harga satu buah rumah. Maksud saya bukan begitu. Saya hanya sekedar tertarik saja. Belum sampai terpikir untuk membelinya. Jangan begitu, Permadi. Seleramu kuperhatikan bukanlah selera orang-orang biasa. Kau tentunya punya cukup uang untuk membelinya. Aku yakin. Jangan begitu mudah dan mempercayai aku. Ya, apalagi hanya karena tertarik pada suatu benda. Sebab itu belum tentu benar. Ya, apalagi kita ini baru kenal. Wah, kalau begitu aku salah. Tidak juga. Tapi kau akan mudah terkecoh nantinya. Iya ya, benar. Mut, apa? Lihat, jambu di depan pekarangan itu. Mana jambunya, mana? Mana itu tuh, lihat. Jambu air. Merah-merah begitu ya. Bukan main rasanya. Pasti segar. Alah, seperti di rumah kita tidak ada saja kamu, Thor. Di depan rumah kita kan juga banyak. Besar-besar lagi. Itu Gan, Kentor yang memulai, Gan. Tidak, Gan. Mamut yang marah. Kamu sih. Ini bukan di depan rumah kita. Ingat, ini di depan rumah orang lain. Iya, Gan. Iya, Gan. Patuh sekali dua orang ini. Mereka langsung berhenti hanya karena Permadi berdeham. Lalu apa jadinya apabila Permadi membentak atau memukulnya?
siapa dia sesungguhnya? Kenapa demikian besar pengaruhnya? Kalian boleh menyukai apa saja, tapi kalian tidak boleh bertengkar atau sampai mengambilnya. Iya, Juragan. Iya, Gan. Ingat, itu semua bukan milik kita. Dan apapun yang bukan menjadi hak kita dilarang untuk dimiliki. Paham? Iya, Gan. Saya paham. Kentor. Iya, Gan. Paham? Sampai begitu kagetnya Kentor. Aneh. Permadi demikian dihormati. Aku bisa-bisa tertarik bukan saja oleh ketampanan wajahnya atau kesopanannya dan keramahannya, tapi bisa jadi aku tertarik oleh pengaruhnya yang demikian hebat untuk kedua orang-orangnya. Maaf, saya agak kasar kepada mereka di depanmu. Tidak apa, itu sudah kewajibanmu mungkin. Saya tidak ingin apabila mereka selalu bertengkar hanya persoalan sepele. Iya. Semoga dengan disaksikannya caraku ini oleh dia, mudah-mudahan dia tahu bahwa aku seorang yang dihormati sebagai orang-orang berkantong tebal, tapi bukan sebagai seorang pangeran. Sudah selesai menikmati perumahan di sini? Iya, sudah. Kita bisa melanjutkan perjalanan menuju penginapan. Apalagi memangnya, Tor? Nah, ini. Apa? Tuan kita masuk ke penginapan bersama seorang gadis manis. Sedangkan kita harus di luar begini sambil menunggu mereka. Menjaga kuda-kuda kita begini. Kau jangan salah duga dulu, Thor. Mereka masuk ke dalam penginapan bukan lantas tidur berdua. Habis mau apa lagi mereka? Ini kalau jadi orang bodoh, susah. Tidak mengerti tata cara. Apa? Ngomong yang ngomong. Iya, aku kan Aku tidak melarangmu. Tapi jangan sebut-sebut atau bandingkan kebodohanku atau kepintaranku. Aku memang bodoh. Aku tidak pintar. Mau apa? Bisa marah juga kiranya kamu, Thor. Diam. Ya sudah, lupakan saja yang baru saja kukatakan. Boleh. Asal jangan diulangin lagi. Ya, baiklah. Awas ya. Coba sekarang jelaskan. Ayo. Mengapa mereka masuk berduaan kok kita ditinggalkan di luar begini? Nah, ini kan perlu ditanyakan terlebih dahulu. Apakah ada kamar yang kosong atau tidak? Apakah sesuai dengan selera tuan kita atau tidak? Jadi cuma karena itu. Emang mau apa lagi? Tapi kan kita bisa ikut juga bersama mereka. Bisa. Kenapa tidak? Tapi kenapa kita ditinggalkan begini? Kentor. Kau ditinggal kemana sih? Tidak ditinggal pergi jauh kan oleh pangeran? Masih juga bersama mereka kan? Emang benar. Tapi kan tidak ada salahnya. Sudah. Ngomong sama kamu susah. Tidak mau kalah, maunya menang terus. Iya, jelas kok. Kentor. Untuk apa harus sampai ke Madangkara segala seperti ini? Jika harus kalah bicara dengan kamu. Thor, kurang ajar kamu. Awas ya. Bagaimana? Ya, lumayan juga. Tapi sebenarnya masih kurang cocok untuk saya. Kurang bagus atau kurang bersih? Dua-duanya. Lalu bagaimana? Apa mau mencari yang lain? Bagaimana ya? Tidak apa. Saya bersedia menjadi penunjuk jalan. Sungguh. Bagaimana seandainya kami sendiri saja yang mencari? Oh, maaf. Kalau memang kehadiran saya justru mengganggu. Tunggu. Jangan marah dulu. Bukan maksudku untuk berkata begitu. Sungguh, aku justru sangat menyukaimu. Tapi kata-katamu baru saja seolah-olah kau tidak menyukai kehadiranku. Aku harus berbuat agar gadis ini tidak tersinggung. Ya, memang kita baru saja kenal. Baru saja. Tapi aku bermaksud ingin membantumu mencarikan tempat penginapan yang baik. Aku tidak ingin kalian mengalami kesulitan dalam mencari tempat penginapan. Tadi maksudmu? Di sini banyak sekali orang-orang iseng. Orang-orang yang sering sekali menggunakan kesempatan di saat orang lain dalam kesulitan. Tapi aku kasihan melihatmu kesana kemari mengikuti kemana kami pergi. Kau tentunya letih sekali, bukan? Tidak, aku tidak apa-apa. Aku sudah biasa kesana kemari. Dan yang penting, aku senang. Baiklah, terima kasih atas kesediaanmu kepada kami bertiga.
sepuh dengan judul Sastrawan Jampari. Ayo sekarang kita teruskan sepanjang jalan ini. Pasti kita akan menemukannya. Ya, aku yakin pasti ada di sini. Ya, saya juga sudah suka sekali dengan lingkungannya, Pangeran. Suasananya, ya demikian tenang. Sebaiknya untuk memilih rumah, sekarang kita serahkan saja pada Kentor. Bagaimana? Hah? Loh, kenapa? Jangan saya, Tuan. Saya takut justru tidak memenuhi selera Tuan Pangeran. Jangan suka merendah begitu. Aku tahu seleramu juga sama tinggi dengan aku. Tentunya tidak jauh berbeda. Oh, kalau soal selera sih, iya. Saya memang tinggi. Selera saya memang tinggi, Tuan. Cuma untuk mencapai ketinggian itu, yang saya tidak punya. Jadinya ya, saya selalu di bawah terus. Ya, siapa tahu suatu ketika kau akan berada di atas, Thor. Mau kau di atas? Iya, tapi kapan? Kapan? Ya, tunggu saja sampai ada hujan kerikil. Hujan kerikil kau mau? Kau lagi, Mut. Mana ada hujan kerikil? Itu sih bukan memberi harapan, tapi menghina. Sudah mulai lagi. Ayo jalan. Nanti malah ribut lagi hanya karena soal sepele. Mereka bertiga terus saja berjalan, sambil sesekali Kentor dan Mamut bertengkar hanya karena persoalan kecil. Tetapi itulah mereka, dan Permadi juga memang senang sekali dengan suasana seperti itu. Sebab dengan demikian, dia tentu saja tidak merasa sepi. Dan jalan panjang, lurus serta bersih juga menarik hati Permadi. Itu dilaluinya dengan lambat-lambat saja, sambil pandangannya sesekali dilayangkan ke kiri atau ke kanan jalan. Hingga akhirnya... Keduluan saya kalah cepat. Kau juga melihat sebuah rumah, Thor? Wah, malah saya sejak di sana tadi juga sudah naksir dengan bangunan ini, Tuan. Tapi kenapa tidak kau yang segera mengambil keputusan untuk berhenti? Ayo, Hanya kalah cepat, kalah sedikit saja. Ya, anggap saja kaulah yang menemukannya. Tuh kan, aku lagi yang menang. Bangga lagi. Kau selalu bangga, Thor, walaupun hanya menang karena dikasihani pangeran. Enak saja kau ngomong. Apanya yang dikasihani? Aku memang sudah mengetahuinya sejak tadi kok. Iyalah, kamu yang lebih dahulu. Memang benar kok. Iya kan, Tuan? Iya. Tuh kan? Ya, sudah. Kamu yang menang. Tapi telingaku tadi mendengarnya suara Tuan Pangeran yang berteriak lebih dulu. Aku kan cuma kalah berteriak saja. Kalau mata dan pilihan, aku sudah lebih dulu. Ya, sudah, ya, kau menang. Mamut, coba kau turun dan lihatlah. Apakah benar cocok atau tidak? Dan tampaknya ada penghuninya. Kau bisa tanyakan langsung saja padanya. Baik, Pangeran. Bagus. Benar-benar bagus rumah ini. Saya setuju sekali dengan bangunan ini, Tuan. Alasanmu? 3 kali lebih luas dari yang tadi. Lebih bagus dan rapi. Iya. Lalu apa lagi? Untuk tuanku cocok sekali. Halamannya luas, bisa menampung beberapa buah kereta kuda, dan yang penting lagi, Tuan, bisa memikat gadis cantik manapun juga. Jika demikian, memang aku harus memikat Garnis. Iya, Garnis harus menjadi sasaranku. Siapa ya? Saya, Pak. Mau tanya rumah ini, Pak. Silahkan. Iya. Saya dan teman-teman saya tertarik dengan rumah Bapak. Dan lagi kami lihat ada papan pengumuman bahwa rumah Bapak mau dijual. Apa betul, Pak? Betul, Den. Memang mau dijual. Jadi siapa yang berminat terlebih dahulu ya, dia yang dapat. Iya. Mana teman-temannya? Katanya Aden kemari bersama teman-teman. Mana? Ada di depan, Pak. Tapi tidak apa, biar saya saja. Suruh saja kemari. Turun dulu, ngobrol-ngobrol, dan minum-minum dulu begitu. Ya, boleh juga lah, Pak. Panggil saja saya Pak Hipo. Nama saya
Hipo. Iya, nama saya Mahmud. Iya. Saya panggil dulu teman-teman saya, Pak ya. Iya. Ajak saja kemari. Baik, Pak. Ini. Mudah-mudahan sekarang ini benar-benar rumahku akan laku. Ada yang beli. Semoga saja calon pembeli yang sekarang ini jangan lagi alasan macam-macam. Jangan alasan uangnya kurang atau tidak cocok karena terlalu mewah dan besar. Semoga saja rumah ini sekarang mendapatkan jodoh yang pas, yang benar, tidak macam-macam. Jika nanti laku, aku segera melaksanakan niat seperti semula. Aku pindah ke daerah pedalaman, membuat rumah kecil-kecilan. Dan di kiri kanan, depan belakang, kujadikan kebun. Semuanya kujadikan kebun. Tinggal memelihara orang yang kusuruh merawat. Aku cuma perintah saja. Perintah sini, perintah situ. Beres. Sampurasun. Ramdes. Mari, masuk. Waduh, sampai kaget saya. Maaf jika saya mengganggu. Oh, tidak. Saya malah senang. Mari, silakan duduk, Den. Terima kasih. Mau minum apa, Den? Wah, jangan repot-repot, Pak. Biarlah. Kami hanya mau melihat rumah ini saja. Tapi tidak apa. Saya senang kok. Biar apapun yang kita kerjakan, yang penting kan hati kita senang. Jadi enak, sama-sama senang. Saya senang menyuguhkan dan Aden ini senang sekali menerima. Wah. Itu sudah merupakan suatu penghargaan yang tinggi tiada taranya untuk saya. Iya. Minum apa, Den? Bagaimana ya? Jangan sungkan dan malu-malu, Den. Ya, sudah, Pak. Apa saja yang Bapak punya, dikeluarkan saja semuanya. Oh iya. Baik. Shh. Tor, jangan begitu, Tor. Kita yang malu. Ya tidak. Kan dia sendiri yang menawarkan. Malah caranya mendesak begitu agar kita mau. Iya kan? Iya, memang. Tapi itu kan cuma basa-basi. Masa bodoh. Sudah terlanjur. Mahmud. Iya, Pangeran. Kau sudah periksa dalam ruangan ini? Belum, Pangeran. Baik. Nanti jika Pak Tua itu kemari, kita... Namanya Pak Hipo, Pangeran. Iya. Jika dia datang lagi, kita periksa rumah ini. Baik, Pangeran. Tuan, rumah ini sepertinya bekas peninggalan orang kaya ya? Iya. Tapi siapa tahu Pak... siapa tadi? Pak Hipo. Iya, betul. Pak Hipo itu siapa tahu dulunya orang yang kaya raya. Tapi mengapa mesti dijual ya? Ya, mungkin dia sudah bosan dengan rumah ini, Tor. Dan ingin mencari lagi rumah yang lebih bagus. Atau malah yang lebih jelek ya? Ya, bisa juga. Sebab orang itu biasanya timbul secara tiba-tiba rasa bosan. Nah, mungkin dia adalah salah satu orang yang saat ini kena rasa bosan itu. Iya ya. Makanya, Tor, kamu nanti kalau sudah punya rumah besar seperti ini, jangan sampai bosan dan jangan dijual lagi. Mana mungkin aku punya rumah sebesar ini? Mimpi saja aku tidak pernah, apalagi punya. Jangan begitu, Tor. Siapa tahu, Tor. Iya ya. Lihat, saking bosannya sampai di sana sini kotor semua. Banyak sarang laba-laba. Padahal, wah, rumah ini bagus sekali. Iya ya. Oh iya, Tuan. Ada apa? Siapa tahu rumah ini dijual karena ada hantunya, ada setannya. Kentor. Dasar si ceking. Tor, kamu so tahu. Siapa tahu. Rumah ini serem. Ayo. Kentor. Kalau memang serem, apakah kamu takut? Amit-amit. Saya bisa mati berdiri, Tuan. Kau ada saja, Tor. Waduh. Maaf, saya agak lama. Tidak apa-apa.
Aduh, apa saja ini, Pak? Kok banyak sekali? Wah, tidak apa. Yang penting senang. Iya, Pak. Mari dicoba apa adanya. Iya, Pak. Oh ya, Pak. Boleh saya melihat-lihat? Boleh. Silakan, Den. Silakan. Mari saya temani. Apa kawan? Ayo, makan saja tuh kuenya. Sikat saja. Perutku lapar nih. Ya makan saja situ. Biar kamu kenyang, biar kamu gemuk. Jangan begitu kamu, Mud. Kamu jangan diam saja. Kamu juga harus makan. Nanti kalau ditanyakan, kita berdua yang makan. Jadi aku nggak malu. Enggak. Aku nggak enak, Tor. Kamu begitu sih. Ayo kita makan sama-sama. Jangan diam saja, Mud. Ya, kamu, Tor, jangan maksa begitu. Ya. Ayo kamu juga sudah ngiler kan? Jangan suka ditahan-tahan, Mud. Kalau memang mau ambil saja. Enggak. Ya sudah, jangan nyesel ya kalau sampai aku habiskan. Wah, enak. Bisa habis sungguhan nih kalau dibiarkan. Bisa-bisa aku dan lainnya tidak kebagian. Duh, nikmatnya. Tar, kamu kalau dibiarkan saja bisa menghabiskan semua. Tidak ingat teman-teman yang lain. Kamu payah. Sejak tadi tidak mau. Laga saja. Kesopanan, tapi sebenarnya kamu ngiler kan? Pengen, sekarang nyerobot juga. Kuenya enak ya? Kuenya enak ya? Iya, enak. Nah, yang ini kamar ke-8, kamar terakhir. Wah, cukup bagus dan cukup luas, Pak Ibu. Ya, begitulah, Den. Sebab semulanya memang saya rencanakan untuk anak-anak saya. Saya dulu punya anak rencananya tidak kurang dari 10. Tapi ya nyatanya baru punya anak 4 saja. Sudah repot. Oh ya, repot dalam hal apa itu, Pak? Ya, macam-macam, Den. Tetapi tidak soal makan. Kalau soal itu saya ya masih bisa menanggulangi. Jadi? Ya, perempuan, Den. Biasa. Istri Pak Ibu maksudnya? Begitulah. Di rumah ini, saya mempunyai sejuta kenangan, Den. Saya dan istri dulu membangun, ingin mewujudkan cita-cita kami berdua supaya bisa punya tempat tinggal sendiri. Ya itulah, saya begitu mempunyai uang sedikit demi sedikit, saya kumpulkan, saya tabung. Setiap hari saya bekerja kasar sebagai buruh. Karena saya memang orang tidak punya, Den. Waktu itu juga Pak Hipu sudah tinggal di sini? Tidak, saya tidak di sini, Den. Saya di ujung sana, di perbatasan Kadipaten Kuntala. Oh ya? Iya. Lalu apakah Pak Hipu sebagai orang Kuntala atau orang Madangkara? Aden bisa saja. Bukankah sama saja, Den? Kuntala juga kan wilayah Madangkara. Tentu saja berbeda, Pak. Sebab Kuntala hanyalah merupakan wilayah kekuasaan Madangkara. Iya, namanya ya sama saja, Den. Tentu tidak bisa, Pak Hipu. Sebab kekuasaan dengan kuasa jelas berbeda. Iya. Jika kekuasaan, tentunya apapun yang akan dikerjakan adalah atas perintah atau setidak-tidaknya sepengetahuan pihak kuasa. Nah, dalam hal ini Kuntala yang dikuasai tidak bisa bebas berbuat apapun juga. Sebab apapun yang akan dilakukannya harus diketahui terlebih dulu oleh Madangkara. Iya. Ya, itu hanya gambaran sedikit saja, Pak. Wah, saya sampai tidak mengerti hal-hal semacam itu, Den. Sebab saya memang orang bodoh. Saya tidak pernah mempelajari ilmu ketatanegaraan seperti Aden. Iya. Maaf, saya juga sampai bicara ke arah sana. Padahal urusan saya hanya mau membeli rumah Bapak.
bukan memberikan ceramah pada Bapak mengenai kenegaraan. Tapi tidak apa, Den. Malah saya yang mau menjual rumah dapat juga pelajaran mengenai ketatanegaraan. Ya, lumayan. Jadi saya mengerti sedikit. Wah, saya jadi tidak enak ini, Pak. Kenapa? Ya, urusan rumah kok malah saya campurkan dengan urusan negara. Ya, tapi memang ada manfaatnya, Den. Sungguh besar artinya untuk saya. Ya, saya senang sekali tadi mendengar uraian mengenai itu. Oh ya? Ya, sebab di sana saya temukan juga masalah keluarga. Maksudnya? Ya, seperti halnya keluarga saya, Den. Dengan anak dan istri Pak Hipu. Iya, betul, Den. Betul. Tidak apa kan, Den, kalau saya menceritakan sedikit tentang keluarga saya. Tentu tidak apa. Ya, maksudnya supaya Aden juga tahu sebabnya mengapa saya sampai sendirian di dalam rumah sebesar ini. Dan mengapa saya sampai menjual rumah saya. Ya, silakan Pak. Saya juga senang mendengar urusan begini. Ya, maksudnya agar saya tahu bagaimana lika-liku hidup orang berumah tangga. Iya. Maka saya segera mendirikan rumah ini. Dan caranya pun ternyata sedikit demi sedikit. Sebab uang yang saya kira mencukupi itu nyatanya sama sekali jauh dari kurang. Istri Pak Hipu tidak bekerja? Bekerja apa? Ya, membantu saya. Maksudnya meringankan beban saya. Jika siang hari kami ke kebun, ya ada sawah dan ada juga ladang. Seperti kopi dan cengkeh. Tapi sebelum itu semua kami panen. Setiap malam kami berdagang makanan dan kain di kota bersama istri saya. Waduh, apa tidak capek, Pak? Ya, tentu saja capek. Sebab siang hari sudah jelas kami di kebun. Dan malam hari kami masih juga harus melek, Den. Wah, bukan main. Semangat Pak Hipu dan istri sangat hebat. Ya, memang hebat. Hebat sekali. Sebab dalam waktu tidak begitu lama, saya dan istri saya sudah berhasil mendirikan rumah ini. Jadi rumah ini adalah rumah kenangan, Pak. Tapi kenapa Pak Hipu ingin sekali menjualnya? Rumah kenangan. Ya, kenangan manis dan juga kenangan pahit. Hei, kenapa begitu, Pak? Bagaimana ya? Bagaimana saya tidak mengatakan hal itu? Sebab selama ini saya dan istri saya mencari biaya untuk kebutuhan kami. Kami juga tentunya, ya, memadu kasih sebagaimana orang berumah tangga. Ya, lalu? Di saat kami sedang menikmati segalanya, ternyata saya juga harus menikmati kecurangannya. Siapa maksud Pak Hipu? Istri saya. Rupanya selama kami berdagang di kota, dia menjalin hubungan dengan seorang pria. Saya prihatin sekali dengan nasib keluarga Bapak. Dia ternyata main serong. Oh iya? Saya tidak malu menceritakan ini semua pada Aden. Sungguh. Sebab saya terlalu benci dengan istri saya itu. Ya, memang dia sangat cantik. Bahkan boleh dikata tidak pantas, tidak sesuai bersuamikan saya. Ya, banyak sekali orang yang tampaknya iri. Mereka dengan bermacam-macam cara berusaha agar saya dan istri saya retak dan terjadilah perceraian. Tapi saya tetap sabar menghadapi segalanya. Saya berusaha menenangkan hati saya sendiri dengan melupakan semua kejadian demi kejadian. Tetapi ternyata dasarnya memang wanita yang tidak tahan iman. Dia tergoda juga dengan langganan makan saya di warung. Dia seorang yang kaya dan selalu makan hampir setiap malam. Padahal dia mempunyai rumah besar dengan pembantu rumah tangga saja 3 orang. Istrinya juga tidak kalah cantik dengan istri saya.
Anaknya sudah 2. Jadi bagaimana, Pak? Ya, masih banyak lagi. Sesungguhnya Permadi sudah ingin menghentikan cerita pemilik rumah mengenai rumah tangganya. Namun, Permadi tidak bisa melakukannya, sebab pemilik rumah itu sangat sungguh-sungguh dalam menceritakan hal itu. Bahkan air matanya tampak menggenang di kedua bola matanya yang sudah tidak begitu awas lagi layaknya. Wah, bisa lama mendengarkan ceritanya kalau begini. Rupanya setiap dagang malam itu, Den, dia, istri saya, yang lebih dulu berangkat, tidak pernah menyanyiakan kesempatan itu. Dan laki-laki keparat itu pun demikian juga. Mereka sama-sama saling menyukai tampaknya. Semula saya hanya mendengar saja kabar itu melalui orang-orang sekitar yang tidak menyukai adanya hal itu. Dan Pak Hipu mempercayainya? Ya, itulah kesalahanku. Itulah kebodohanku. Aku sama sekali tidak percaya. Sama sekali, Pak? Sama sekali. Tidak sedikit pun saya menaruh curiga kepada keduanya. Walaupun saya pernah menemui mereka berdua saja dalam warung saya itu. Iya. Ya, sebab saya memang tidak menangkap hal-hal yang mencurigakan itu. Ya, biasa. Seperti tidak terjadi apa-apa. Kami bertiga masih sempat ada gurau dan canda. Kami akrab biasa saja. Ya, sebab laki-laki itu adalah langganan saya. Tentu saja saya sebagai pedagang tidak mungkin bertindak kasar pada pembeli, apalagi pada langganan. Iya, betul, Pak. Tapi ternyata istri saya juga menjadi langganannya. Siapa tahu sedang membicarakan masalah harga. Iya ya. Cuma aku khawatir, Tor. Kenapa memangnya? Lihat saja, makanan yang dihidangkan untuk beramai-ramai sekarang sudah tinggal sedikit sekali. Tidak apa. Tidak mungkin kita dimarahi. Iya, memang tidak dimarahi. Tapi kan tidak enak jika sampai habis begini. Sedangkan yang lainnya belum sempat dicicipi. Salah sendiri mengapa mereka lama sekali. Apalagi Tuan Pangeran. Kan Pangeran tahu kalau kita berdua sedang lapar. Kamu memang susah. Kalau diberitahu selalu saja membantah. Apa kamu ini memang mesti dikasari biar tidak membantah? Kamu marah, Mut. Sudah diam. Kamu bisa membuat aku benar-benar marah nanti. Jadi marah nih. Ayo. Gara-gara makanan seperti ini, kita baku hantam sampai babak belur. Ayo. Dasar sableng. Melayani kamu sama juga aku nih orang sableng. Takut kamu, Mut? Ini di rumah orang, Tor. Jangan membuat gaduh. Malu. Biar. Malu apanya? Lah kamu kok yang pertama-tama mulai. Ayo, iya kan? Entahlah. Tidak tahu aku. Payah. Marah terus. Kamu bikin pusing aku saja. Istri saya ternyata main sero. Saya sedih sekali. Saya dihianati. Kasihan sekali. Aden tahu apa yang saya lakukan. Saya seperti orang yang kehilangan ingatan, Den. Entah berapa lama saya tidak pernah keluar rumah lagi. Saya benar-benar kecewa. Bahkan setiap saya melihat dan bertemu dengan perempuan-perempuan, entah itu istri tetangga atau yang masih gadis, saya benar-benar muak. Saya benci. Tak ubahnya saya melihat istri saya kembali. Seolah-olah dia mengejekku terus-menerus. Kalau begitu Pak Hipu sangat dikecewakan. Ya, hati saya sudah tercabik-cabik, Den. Itulah sebabnya rumah saya satu-satunya ini, kenangan kami berdua dulu, dengan sangat terpaksa harus saya jual. Iya, saya mengerti. Tidak, Den. Saya tidak minta mahal-mahal. Yang penting bagi saya bisa pergi dari rumah ini untuk melupakan semua kenangan-kenangan saya. Lalu rencana Bapak mau kemana? Entahlah, Den. Mungkin saya akan berkebun di tempat yang sepi. Atau mungkin juga saya pergi jauh dari sini. Saya bosan. Dan saya tidak ingin hidup di kota. Atau mungkin juga saya akan,
hambur-hamburkan uang saya. Saya mau foya-foya. Apa tidak ada jalan lain lagi, Pak? Saya sudah terlalu kecewa, Den. Saya rasa hanya itulah jalan satu-satunya bagi saya untuk mengobati luka hati yang demikian parah. Apakah Bapak tidak bermaksud beristri lagi? Tidak, Den. Saya suruh benci dengan perempuan. Saya tidak ingin disakiti untuk yang kesekian. Bagaimana ya? Saya sebenarnya sangat tertarik dengan rumah ini. Tapi saya tidak tega juga untuk membelinya jika demikian, Pak. Justru saya lebih tersiksa bila saya selalu tinggal di rumah ini terus, Den. Begitu. Baiklah, saya akan pertimbangkan dulu dengan teman-teman saya di depan. Oh iya, saya sampai lupa. Mari, minumnya keburu dingin, Den. Ya, ayo silakan. Mari, Pak. Sudah habis, Tuan. Wah. Kalau tiap hari tamunya seperti ini bisa bangkrut nanti. Kamu ini, Pak. Iya, Tuan. Aden bisa saja. Bagaimana? Mau tambah lagi? Tidak perlu, Pak Ibu. Sudah cukup. Iya, Pak. Sudah cukup. Mahmud. Ya, Yuk kita ke belakang sebentar. baik, Tuan. Maaf, Pak. Saya ke belakang sebentar. Iya. Silakan, Den. Wah, aku kok tidak diajak. Aduh, sampai kaget saya. Mau tambah lagi, Den? Iya, boleh, Pak. Saya memang haus melulu. Tidak apa-apa, Den. Sebentar ya. Iya, baik, Pak. Pasti kau minta air minum lagi ya, Mut? Wah, memangnya kenapa? Apa tidak boleh? Tidak apa-apa. Mumpung masih ada air yang dimasak, minum saja sepuasmu. Dasar si Mamut ini suka usil terus. Thor, apa kamu sudah letih? Saya, Pangeran. Iya, kamu letih atau tidak? Letih sekali, Pangeran. Mau tidur? Iya, senang sekali jika ada tempat tidur. Tidak usah khawatir. Sebentar lagi juga kita punya. Hah? Jadi dibeli? Tenang saja, Thor. Pokoknya nanti kamu tidur di dalam rumah besar yang mewah dan berkasur empuk. Selamat tinggal, hei udara di luaran. Nah, ini minumnya, Den. Waduh, Kentor. Kamu kok banyak minum? Iya, Tuan. Maaf, saya haus terus. Tidak apa. Mari, silakan. Terima kasih. Bagaimana, Tuan? Den, saya sudah pertimbangkan. Dan akhirnya kami bisa menerima rumah ini sebagai rumah kami. Maksudnya? Ya, jadi, Pak. Hah? Ya, sungguh. Kami mau membeli rumah Bapak ini. Oh, terima kasih, Den. Terima kasih. Oh ya, bagaimana dengan harganya, Den? Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Saya juga tahu bagaimana susahnya dan bagaimana banyaknya modal yang sudah keluar. Terima kasih, Den. Terima kasih. Nah, malah ini. Uang sekantung? Oh, banyak sekali. Terima kasih, Den. Rumah ini sekarang bisa Aden tempati. Saya akan pergi saja, Den. Baiklah, Pak. Dan saya berharap agar Bapak bisa menemukan kedamaian kembali. Semoga Bapak juga bisa memanfaatkan uang itu sebaik-baiknya. Iya. Terima kasih, Den. Terima kasih. Wah, di sini enak juga ya. Apanya yang enak? Tuh, lihat. Dari tadi aku melihat ada 2 orang yang memperhatikan kita. Mana? Itu tuh. Itu yang berdiri di depan rumah sebelah sana itu. Oh, yang itu, yang pakai baju merah dan biru itu. Iya, terus bawahannya sama-sama hitam. Iya. Jadi kamu sejak tadi memandang ke arah sana itu memang sedang main mata dengan dia ya? Iya. Hai. Kentor. Aduh, kaget aku. Ada apa sih kamu? Kok nggak boleh lihat temannya senang? Bukan begitu, Thor.
Apakah kamu tidak mendengar sejak tadi kuajak bicara? Hah? Iya, tapi aku kan sedang memperhatikan yang itu. Kamu ini, Thor. Sudah, ayo Thor. Bersihkan dulu ruangan depan ini. Jangan sampai nanti pangeran tahu dan marah-marah. Kamu dasar nggak bisa merayu wanita. Kamu pantas nggak suka pada wanita. Ngerayu saja kamu tidak becus. Jadinya kamu iri kalau melihat aku bisa akrab begini dengan wanita. Kamu ini, Thor, kalau diberi peringatan nggak mau. Ya sudah, masa bodoh. Tapi kau jangan salahkan aku ya, apabila nanti kau kena marah dengan pangeran. Iya, aku nggak mau